Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Oke, alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan mengajar pembelajaran, dan alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama dengan bacaan basmalah. Semoga pada pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, sebelum Bapak memulai, alangkah baiknya murid-murid bisa absen sesuai dengan jam yang sudah saya tentukan ya. Maksimal 5 menit ya. Bisa absen di WA group. Dan sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan ice breaking meregangkan kepala ya. Supaya apa? Bisa biar murid-murid biar tidak ngantuk waktu proses pembelajaran. Oke, bisa diikuti ya. Kita akan meregangkan kepala ya. Jadi gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, baik, setelah kita ice breaking, kita sudah segar ya. Dan mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak memulai, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada murid-murid. Di sini ada yang sudah tahu biji kopi dan vaksin? Oke. Coba analisis biji kopi dan vaksin itu terbuat dari apa dan bagaimana caranya? Jika udah tahu, bisa ditulis dan di-share di WA group. Baik, mengenai analisis biji kopi dan vaksin, itu proses pembuatannya dari biji kopi itu ada sebuah mikroorganisme ya. Jadi di biji kopi itu proses pembuatannya itu ada pemanfaatan biji mikroorganisme. Baik, yang namanya mikroorganismenya adalah Erwinia dissolvens ya. Jadi di proses pembuatan kopi itu ada sebuah pemanfaatan mikroorganisme. Yang kedua itu vaksin. Nah, vaksin ini adalah sebuah proses pembuatannya adalah mematikan semua mikroorganisme dengan peralatan yang sudah canggih ya. Oh, baik, jadi kita sudah tahu untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah materi apa? Oke, benar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Baik, kita sudah tahu kita akan mempelajari materi bioteknologi. Baik, kali ini Bapak membawa sebuah tempe. Nah, pertanyaannya, kenapa tempe di sini ada silia yang putih-putih ini? Itu kenapa? Ya, kalau sudah tahu bisa ditulis di kertas yang sudah disediakan dan difoto jawabannya di WA group. Baik, kenapa tempe ini mempunyai silia yang warna putih ini? Dan jawabannya adalah karena tempe pada proses pembuatannya itu kedelai direbus dan dikasih pemanfaatan mikroorganisme atau jamur yang bernama Rhizopus oryzae. Dan proses pada pembuatan tempe dan menghasilkan rambut-rambut atau silia yang berwarna putih. Ini yang dinamakan sebuah bioteknologi konvensional. Baik, setelah Bapak mencontohkan produk bioteknologi konvensional berupa produk tempe tadi, Bapak akan menjelaskan pembelajaran materi bioteknologi. Oke, bioteknologi pengertiannya sendiri ialah penerapan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan organik dan maupun anorganik dengan memanfaatkan makhluk hidup, mikroorganisme maupun sel hewan dan tumbuhan. Untuk apa? Untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Baik, setelah pengertian, bioteknologi itu dibagi menjadi dua ya, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Nah,
kita sudah sering menjumpai produk-produk olahan bioteknologi konvensional tadi ya. Bioteknologi konvensional adalah sebuah penerapan yang menggunakan pemanfaatan makhluk hidup ya. Dari bioteknologi konvensional sendiri itu ada bidang-bidangnya masing-masing. Ada bidang produk makanan, ada pertanian, pertambangan, kesehatan, dan lain-lain ya. Bagi yang makanan itu tadi sudah saya sebutkan, ada tempe, ada keju, ada nata de coco, ada tape, ada kecap, dan ada roti ya. Ada macam-macam produk olahan pada bidang makanan, dan pada bidang pertanian itu bisa seperti pupuk dan pupuk kompos dan pupuk semprotan yang sudah dibuat dan dimanfaatkan mikroorganisme. Ada obat-obatan ya, ada obat-obatan macam-macam pada olahan di bidang kesehatan. Dan yang kedua, bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern sendiri itu pengertiannya sebuah olahan dengan menggunakan peralatan yang sudah canggih. Dan untuk produk pada bioteknologi modern sendiri itu ada macam-macam ya, seperti sel DNA, dan ada transgenik, dan kultur jaringan. Itu adalah produk dari bioteknologi modern. Dan kelebihan tersendiri itu ada perbedaannya. Dan kelebihan yang pertama, bioteknologi konvensional itu relatif murah dan mudah dijangkau, dan peralatannya juga sudah tidak asing lagi, dan pendapatnya prosesnya itu sangat cepat ya. Dan dibandingkan kelebihan dari bioteknologi modern itu sendiri itu relatif mahal dan sering jarang dijumpai oleh manusia, dan relatif proses pembuatannya itu bisa dikatakan bisa lebih ya. Maksudnya itu kita membuat itu bisa lebih dari satu. Baik, setelah Bapak menjelaskan pengertian, jenis, dan penerapan tadi, Bapak ada pertanyaan dan bisa didengarkan dan bisa ditulis di kertas yang sudah disediakan. Ya, untuk pertanyaannya adalah, coba setelah saya menjelaskan tadi, coba cari perbedaan antara bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional, dan sebutkan contoh penerapan di kehidupan sehari-hari minimal 2 contoh, dan disediakan cara-caranya dan nama mikroorganisme yang ada. Setelah itu jawabannya bisa ditulis dan difoto dan dikirim di WA group. Baik, setelah menjawab pertanyaan tadi, ini Bapak ada tugas ya. Murid-murid bisa mengecek link deskripsi yang ada di YouTube. Itu ada link lembar LKS, itu bisa dikerjakan setiap individu. Nanti bisa dikerjakan pada lembar kerja yang sudah saya sediakan, dan anak-anak itu bisa mencari sumber-sumber dari data tersebut dan diolah data tersebut. Setelah itu Bapak akan menunjuk salah satu murid untuk mempresentasikan hasil jawaban tadi. Kalau sudah, anak-anak bisa memfoto jawaban ya, di foto kemudian di share grup WA, dan kemudian setelah itu saya akan menunjuk ya. Setelah mengerjakan, saya akan menunjuk. Untuk yang saya tunjuk bisa voice note di WA group, dan saya akan mengundang salah satu siswa yang berurut nomor absen 12. Berhubung ini tanggal 12, saya akan mengundang absen 12 yang akan mempresentasikan hasil data tersebut. Bisa di VN di grup WA ya. Baik,
Terima kasih kepada murid yang absen 12 yang sudah mempresentasikan dari hasil jawabannya tadi. Beri aplaus kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil jawaban dari teman tadi. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyimpulkan sedikit pemaparan yang Bapak jelaskan tadi mengenai teknologi. Pengertian bioteknologi sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa bioteknologi adalah sebuah penerapan ilmu bidang ilmiah yang menggunakan bahan organik maupun anorganik yang memanfaatkan sebuah mikroorganisme, sel hewan, sel tumbuhan, dan alat-alat yang sudah modern gunanya untuk membuat produk dan olahan maupun jasa yang digunakan untuk keseharian makhluk hidup. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa jenis bioteknologi itu dibagi menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang bioteknologi konvensional tadi sudah ada penerapan di berbagai bidang, ada bidang makanan, bidang kesehatan, pertanian, pertambangan, dan perkebunan dan lain-lain. Yang tadi penerapan dari bidang modern itu ada seperti transgenik tanaman, transgenik hewan, kultur jaringan, dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan kepada murid-murid bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dan sebelum Bapak akhiri, saya sedikit menyemangati pada murid-murid biar proses pembelajarannya pada semangat, dan jangan lupa kita sebagai murid itu harus bersemangat dalam mencari ilmu supaya apa, untuk kelanjutan kedepannya sebagai manusia itu bisa mempunyai planning yang sangat cerah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi khalayak umum. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, dan bertemu pada minggu yang akan datang. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.